Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kita, sehingga setiap keluarga dapat diam bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah Minggu 20 setelah Trinitas hari ini, yang artinya Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya nama Tuhan selalu kami puji, karena Engkaulah sumber segala yang baik. Ajarilah kami dan keluarga kami untuk tetap layak di hadapan-Mu dan tetap setia beribadah hanya kepadamu. Dalam ibadah Minggu keluarga saat ini, setiap anggota keluarga duduk bersama memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu, di dalam iman kepada Tuhan, marilah kita menyaksikan. Penindahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun bersama menyatakan kasih setia Allah. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 558 ayat 1 sampai 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mohon kepadamu
Berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan bagi kita minggu ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Demikian bunyinya. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Demikian firman Tuhan, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Hatiku
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami mohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis dalam kitab Yakobus 5 ayat 12 sampai 18. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi suatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan.
Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dia berdoa pula dalam langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Selalu ku doakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Tiap hari ku rasakan Dia menuntun langkahku dan selalu mencukupkan kebutuhan hidupku. Biarlah makin dekat ku mendengar firman-Nya, seluruh kehendak-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta Minggu pagi hari ini. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan warta pelayanan untuk minggu ini. Romawi pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan topik minggu Tuhan mendengarkan seruan hamba-Nya. Romawi kedua, pelayanan umum. Yang pertama, ibadah minggu keluarga. Hari ini Minggu 2 November 2025, gereja kita akan melaksanakan ibadah Minggu Keluarga di semua ibadah. Kita akan mengumpulkan persembahan keluarga di dalam amplop yang sudah disediakan untuk persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2028. Sehubungan dengan itu, maka ibadah remaja dan belajar CD reguler diliburkan. Persembahan 1A, 1B diberikan sebelum khotbah, sedangkan persembahan 2 dan persembahan khusus keluarga dengan amplop diberikan setelah khotbah ke depan. Nomor 2, jemaat pindah gereja. Sejak hari ini 2 November 2025 telah pindah keanggotaan jemaat.
Juniati Sibarani dari WIK 38 NRJ 1187 pindah ke Gereja GKPI Anugerah Roksi. Nomor 3, Pesta Gotilon. Yang pertama, informasi dan himbauan panitia Pesta Gotilon. Hari ini Minggu 2 November 2025 panitia akan mensosialisasikan pelaksanaan Pesta Gotilon secara audiovisual di semua ibadah. Penyampaian komitmen Gotilon dari WIK terakhir disampaikan pada sermon Jumat 7 November 2025. Semua kupon door prize akan dilaporkan selambat-lambatnya pada sermon hari Jumat 7 November 2025 dan untuk kupon yang tidak laku mohon dikembalikan. Jika tidak dikembalikan ke panitia, menganggap kupon tersebut terjual dan akan ditagihkan kepada WIK maupun perorangan. Di sebagian area parkiran akan digunakan untuk pemasangan tenda. Untuk itu dimohon kepada jemaat untuk membatasi membawa kendaraan terutama mobil dan diminta kepada jemaat untuk mengikuti arahan dari petugas parkir dari panitia. Pada hari Jumat 7 November 2025 selesai sermon Parhalado akan dilakukan gladi resik di gereja. Dress code untuk Pesta Gotilon warna hijau dan nuansa Batak boleh menggunakan sortali. Bagi jemaat yang berminat, kupon door prize masih tersedia di kantor Huria. Nomor 2, pada hari Minggu 9 November 2025, kita akan mengadakan Pesta Gotilon dan ibadah hanya diadakan 1 kali, masuk pukul 8 WIB. Setelah ibadah akan dilanjutkan dengan perayaan Pesta Gotilon dan makan bersama serta pengundian kupon door prize dengan hadiah yang menarik. Parhalado dan panitia menghimbau seluruh jemaat agar bersukacita mengikuti acara demi acara sampai dengan selesai. Untuk ibadah anak sekolah minggu dan ibadah remaja digabung dengan ibadah Pesta Gotilon. Nomor 4, pengkhotbah tamu. Hari ini Minggu 2 November 2025 yang melayani di ibadah pukul 8 WIB adalah Amang Pendeta Samuel CS Sitompul, MTH MM, Preses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Dan ibadah pukul 11 WIB adalah Amang Pendeta Ucok Fernando Hutasoid MTH, Pendeta Fungsional HKBP Yogyakarta. Seluruh Parhalado dan Jemaat HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. Nomor 5, Retreat Week 33. Pada hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 1 sampai 2 November 2025, Week 33 melaksanakan retreat bertempat di The Sirait Villa Citeko, Cisarua, Bogor, dipimpin oleh Pendeta Sardono Siburian STH dan didampingi oleh Parhalado Week 33. Kiranya kegiatan tersebut menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nomor 6, Natal Gabungan Lansia Ama dan Perempuan. Acara Natal. Peserta liturgi per week 3 kakak, suami dan istri, dan apabila ada inana mabalu 2 orang bisa bersama atau ama nama balu 2 orang bisa bersama, jumlah menjadi 6 orang. Upayakan peserta ada lansianya di setiap jemaat yang tidak aktif di Punguan, bukan Parhalado. Liturgi akan dibagikan oleh Sintua Week masing-masing. Vokal grup beberapa week, jumlah peserta tidak dibatasi. Peserta boleh dari Punguan, upayakan gabungan ama dan ina, durasi 5 menit, segera daftarkan week dan judul lagunya. Kuota terbatas yang masuk di ibadah, selebihnya masuk di hiburan. Perform kolaborasi gabungan antara 2 week, pesertanya boleh dari Punguan masuk di acara ibadah. Contoh pertunjukannya, gerak dan lagu, komedi rohani, puisi dan lagu, durasi 6 menit dan lain-lain.
Kontribusi week, panitia Natal gabungan meminta partisipasi sebanyak Rp500.000 per week. Untuk itu panitia membuka pendaftaran keikutsertaan sampai tanggal 9 November 2025. Piket bulanan di bulan November 2025 adalah Amang Pendeta Maridup Purba MTH. Tona rapat pendeta. Pada hari Senin sampai dengan Kamis tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 telah terlaksana dengan baik dan penuh sukacita rapat pendeta Hatopan HKBP bertempat di Seminarium Sipoholon Tarutung. Untuk itu setelah pembacaan warta ini kita akan mendengarkan tona rapat pendeta Hatopan. Romawi 3, pelayanan koinonia atau pelayanan persekutuan. Yang pertama seksi perempuan. PA seksi perempuan hari Kamis 6 November 2025 akan dilaksanakan kebaktian pendalaman Alkitab seksi perempuan bertempat di gereja masuk pukul 17 WIB. Diminta kehadiran pengumuman Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Ina Deborah dan seluruh perempuan dari setiap week untuk menghadiri ibadah tersebut. Yang melayani adalah perempuan dari week 8, Kur Pengumuman Ina Maria, yang menyediakan konsumsi dari week 24, 25, 26, dan 27. Seksi AMA, undangan pesta pembangunan. Hari ini Minggu 2 November 2025, pengumuman AMA Huria Gereja kita menghadiri ibadah dalam rangka memenuhi undangan pesta pembangunan ke Gereja HKBP Immanuel Metro Permata yang dipimpin oleh Amang Pendeta Sabar Maringan Manulang SPD. Romawi keempat, pelayanan diakonia atau pelayanan kasih. Ucapan selamat dan doa full-timer Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 101 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 16 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. Pada jemaat yang sakit kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat yang ke-14. Warta tambahan. Kita mendengarkan pesan rapat Pendeta Hatopan HKBP yang sudah dilaksanakan tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 di Seminarium Sipoholon. Kepada seluruh warga jemaat dan Parhalado HKBP yang dikasihi Tuhan di tempat. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah menyertai pelaksanaan rapat pendeta HKBP 2025 di Seminarium Sipoholon 27 sampai 30 Oktober 2025 yang diikuti oleh 2007 pendeta HKBP. Rapat ini berlangsung dalam terang tema ciptaan baru di dalam Kristus 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 yang mengingatkan kita bahwa gereja bukan sekadar lembaga yang mengatur ibadah dan administrasi, melainkan tubuh Kristus yang hidup dan senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus. Menjadi ciptaan baru berarti hidup dalam pertobatan sejati, meninggalkan kehidupan lama, serta memancarkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan dalam seluruh dimensi kehidupan. Subtema rapat ini menegaskan bahwa panggilan gereja bersifat pastoral profetik. Gereja tidak boleh diam menyaksikan ketidakadilan dan kerusakan alam. HKBP harus berani bersuara bagi kebenaran dan keberlanjutan kehidupan. Dengan iman yang teguh dan kasih yang tulus,
Rapat Pendeta HKBP menyatakan semua iman dan moral untuk menutup PT Toba Pulp Lestari TPL yang telah menimbulkan kerusakan hutan, ekosistem, dan terganggunya hubungan kekerabatan di Tapanuli Raya. Tanah, air, dan hutan adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi berlebihan demi keuntungan semata. Menjaga bumi adalah bagian dari iman Kristiani, sebab alam ciptaan menjadi saksi kemuliaan Allah. Selain itu, rapat ini juga membahas teologi eklesiologi HKBP yang berkaitan dengan proses pemilihan pimpinan dan preses HKBP, serta isu-isu teologis kontemporer, penyakit sosial seperti korupsi, perjudian, narkoba, perdagangan manusia, dan kerusakan alam. Semua pembahasan dan keputusan ini meneguhkan bahwa HKBP harus terus bertransformasi menjadi gereja yang setia pada firman, terbuka terhadap perubahan dan profetik dalam kesaksian iman. Pembaruan gereja tidak akan terjadi hanya melalui keputusan rapat, tetapi melalui karya bersama seluruh tubuh Kristus. Dalam rapat ini telah terpilih Ketua Rapat Pendeta HKBP periode 2025 sampai 2029, yaitu Amang Pendeta Dr. Hulman Sinaga, yang diharapkan menjadi teladan dalam ketekunan, kerendahan hati, dan kesetiaan kepada Tuhan, serta mempererat persaudaraan para pendeta HKBP dalam semangat pelayanan yang profesional, profetik, dan berintegrasi. Kiranya Tuhan meneguhkan langkah kita dalam panggilan sebagai umat yang diperbaharui di dalam Kristus. Seluruh pelayan dan warga jemaat hendaklah menjadi terang Kristus di tengah dunia yang haus akan keadilan. Seminarium Sipoholon 30 Oktober 2025 atas nama seluruh peserta Rapat Pendeta Hatopan Huria Kristen Batak Protestan ditandatangani oleh Amang Evorus, Amang Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Marilah kita menyaksikan sejenak sosialisasi secara audiovisual dari panitia Pesta Gotilon. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Hari Minggu 9 November yang akan datang, kita akan melaksanakan Pesta Gotilon atau Pesta Kanen. Pesta Gotilon dalam pengajaran Alkitab Perjanjian Lama adalah pesta ucapan syukur umat Israel kepada Allah atas pemeliharaan yang telah mereka terima. Dahulu mereka adalah budak di tanah Mesir. Sekarang mereka telah mempunyai tanah sendiri, menabur sendiri, dan memanen sendiri. Setelah memanen, Tuhan memerintahkan agar mendahulukan Tuhan dalam setiap anugerah yang mereka terima, karena semua itu berasal daripadanya. Itulah tema Pesta Gotilon kita tahun 2025 ini, yang tertulis dalam kitab Keluaran 23 ayat 19a. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Menurut pengajaran Alkitab Perjanjian Baru, Yesus yang telah lahir, mati, dan bangkit adalah persembahan tersempurna untuk keselamatan dan keampunan dosa kita. Semua kepribadian orang percaya, baik jasmani maupun rohani,
telah ditebus melalui pengorbanan itu. Itulah titik puncak yang harus kita syukuri. Maka pesta Gotilong adalah pesta ucapan syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan. Karena Dia telah mau menjadi kurban dan korban bagi umatnya. Dia telah memberikan anugerah terbesar bagi kita, termasuk memberikan hasil bumi untuk memelihara kita. Hal itulah yang menjadi dasar umat percaya untuk membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bawa persembahan syukur baik-baik untuk Tuhan di pesta Gotilong HKBP Tangerang Kota yang akan diadakan pada hari Minggu 9 November 2025. Selamat mempersiapkan diri untuk pesta Gotilong. Tuhan memberkati. Shalom. Kami, Seksi AMA HKBP Tangerang Kota, mendukung dan mensukseskan Pesta Gotilong HKBP Tangerang Kota 2025. Horas. Pesta Gotilong HKBP Tangerang Kota tahun 2025. Sukses, sukses, sukses! Warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 228 ayat 1 sampai 4 sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B. Jangan kau biarkan
Yesus Juru Selamat yang tetap setia. Jangan kau biarkan aku sendirian. Engkaulah sahabat dalam perjalanan. Janganlah ya Tuhan, aku kau tinggalkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang menjadi khotbah pada kita di minggu ini, Minggu 20 setelah Trinitatis, tertulis dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, demikian bunyinya. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini
dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minum raja. Demikian bunyinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ada kalanya hidup membawa kita pada sebuah pemandangan yang menyakitkan. Bayangkan ketika kita berada di perantauan ini, kemudian kita mendengarkan suatu berita yang sangat menyesakkan tentang kampung halaman misalnya. Apa yang terjadi, apa yang ada dalam benak kita. Ketika kita mendengarkan kampung halaman kita porak-poranda, ketika kita mendengarkan orang-orang atau sanak saudara, kerabat, sahabat yang ada di kampung halaman terancam, apa yang terjadi? Ketika kita melihat sebuah pemandangan yang menyakitkan, kita melihat sesuatu yang dulu indah kini hancur, sesuatu yang dulu teguh, kuat, gagah kini runtuh. Apa yang ada dalam benak kita? Begitulah keadaan Yerusalem pada zaman Nehemia. Alkitab berkisah, temboknya runtuh, pintu-pintu gerbangnya terbakar, bangsa dan umat pilihan Allah hidup dalam kehinaan. Itu tadi dikisahkan Alkitab kepada kita. Yang judulnya sangat luar biasa, milik Allah, bangsa Allah, anak yang dikasihi Allah, sekarang hidupnya terhina. Begitu keadaan Yerusalem pada zaman itu. Di tempat yang jauh dari Yerusalem, di sebuah tempat yang nyaman, di istana megah Persia, ada seorang juru minum raja bernama Nehemia. Ia hidup dalam kenyamanan, punya jabatan terhormat, tetapi ketika mendengar tentang kehancuran bangsanya, hatinya hancur. Alkitab berkata, ketika aku mendengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Nehemia menangis bukan karena dirinya sakit, Nehemia menangis bukan karena kedudukannya hilang, tetapi Nehemia menangis karena bangsanya terluka. Ia berduka karena kehilangan mahkota kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Sebenarnya bisa saja dia berkata, jauh, aman. Bisa saja dia berkata, itu bukan urusanku. Itu urusan mereka yang di Yerusalem. Untung saya aman di sini. Atau beberapa dalih lain yang bisa saja dia ucapkan. Tetapi yang menarik saudara-saudara, ia mendengarkan berita itu, dia duduk, dia menangis, dan ia berdoa. Ia menanggung beban bangsanya di hadapan Tuhan. Itulah yang dikatakan bela rasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itu salah satu yang harus kita renungkan pada saat ini. Acap kali ketika kita berada dalam zona nyaman, ya boleh saja solidaritas kita hanya sebatas kata-kata, tetapi setelah itu forget it, lupakan. Aku masih memiliki pekerjaan yang lain, aku masih memiliki aktivitas yang lain, ya ingat sebentar kemudian lupakan dan biarlah masing-masing menanggung apa yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Tetapi pada nats ini saudara-saudara kita diajak
yang tidak boleh hilang dari dalam diri manusia sebagai imago Dei, sebagai mahkota ciptaan Allah, sebagai seseorang yang telah ditebus, dimerdekakan dan diselamatkan oleh Kristus karena kepeduliannya, ialah kasih dan kepedulian. Mana sebuah imago amang inang sia tonga-tonga ni ngulu ni halak na porsea, karena memang itu menjadi salah satu keistimewaan manusia dari ciptaan lainnya. Dan roh zaman ini sesungguhnya menuntun kita ke situ sekarang. Roh zaman ini menuntun kita, kemajuan zaman ini menuntun kita. Handphone boleh on, tetapi acap kali hati kita sering off. Buktinya, tidak ada lagi rasa enggan bagi kita merekam peristiwa-peristiwa yang menyakitkan tanpa acap kali, tanpa mau kita menolong orang lain. Jangan-jangan saudara-saudara, ketika ada orang terkapar di depan kita pada saat ini, yang nyala adalah handphone kita, sementara pada saat yang sama hati kita off. Dikembalikan nats ini sekarang kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Nas ini mengajak bahwa kepedulian harus terpelihara, bahwa cinta kasih tidak bisa hilang, bahwa memikirkan orang lain itu adalah tanggung jawab kita. Kenapa? Yang pertama, karena Allah begitu mengasihi kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia tidak meninggalkan kita, maka dia mengasihi kita. Maka setiap orang percaya tergerak untuk mengasihi sesamanya dan mengasihi ciptaan lainnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, respons dari Nehemia ketika mendengarkan. Nehemia berdoa. Dan doanya menjadi contoh bagi kita semua. Pertama sekali, ia mengakui kebesaran Allah. Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang besar dan dahsyat. Dia menyampaikan permohonannya kepada Allah. Dan pertama sekali dia tahu, dia yakini, dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Karenanya dia yakin memohonkan permohonannya kepada dia. Ia tidak langsung berbicara soal masalah. Ia mulai dengan menyebut siapa Tuhannya. Ia berkata, Tuhan, aku tahu Engkau tetap berdaulat di atas semua reruntuhan ini. Inilah doa yang benar. Doa bukan sekedar curahan isi hati, tetapi pengakuan iman. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita panik, tetapi karena percaya kepadanya. Sesuatu yang menarik amanginang. Dang nasoadong, dang ala nasoadong be pangalualuan, ubahan narohita. Alai ala naporsea dohita tuibana. Bukan karena panik anak-anak muda, tetapi karena kita yakin Dia adalah mengatasi segala sesuatunya. Bandingkan dengan pemazmur, Mazmur 121. Ketika dia di antara orang-orang yang tidak mempercayai Allah. Ketika itu orang lebih percaya kepada ilmu falak, ilmu perbintangan. Maka dia mengatakan di Mazmur 121, Aku melayangkan mata ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dia melihat sekeliling, maka ketika melihat sekeliling, dia mendeklarasikan imannya. Pertolonganku ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saya mangaranapi do matakku do pakakaduluk, sia dia ulaning ro pangurupiot duau, pangurupion holan siad debata namanop palangit do tano dang doiton ni mataniari hoarian manang bulan di bornginnai. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang,
atau bulan di malam hari. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena pada saat itu, pada zaman itu, orang sangat yakin yang menentukan perjalanan kehidupan, yang mengarahkan perjalanan kehidupan ialah rasi bintang, ilmu perbintangan, horoskop. Kalau 35 tahun ke atas pasti pernah mengalami itu. Buka majalah, lihat horoskop Sagittarius, keuangan membaik, limper pun gak ada uang di kantongnya gitu kan. Asmara semakin dekat dengan si dia, baru berantem mereka kemarin. Dan itu pada zaman itu begitu kuat diyakini, dipercayai. Benda-benda cakrawala dapat menentukan perjalanan kehidupan, dapat membuat sakit atau dapat membuat sembuh. Itu dipercayai. Tetapi pemazmur mengatakan bukan itu. Dangdo itu di matahari harian, manang bulan di bornginnai. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan di malam hari. Tapi dia mendeklarasikan sebuah iman. Tetapi dia mengatakan pertolonganku ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bandingkan dengan doa Nehemia tadi. Yang pertama sekali, doa Nehemia bukan membenarkan diri. Kami telah berbuat dosa terhadap Engkau ya Tuhan. Baik aku maupun kaum keluargaku, kami telah berdosa. Perhatikan, ia tidak menunjuk orang lain. Ia tidak berkata mereka berdosa. Ia berkata kami berdosa. 6, 7, 8 dalam nats yang tadi itu mengatakan itu. Empati tercipta ketika kita ikut ambil bagian dari persoalan itu. Dan rasa membenarkan diri akan hilang ketika kita pun menganggap bagian dari kesalahan ini. Maka ketika kita ikut bagian dari kesalahan ini, maka pada dasarnya jalan pemulihan akan terbuka. Dan dasar doa ketiga dari Nehemia ialah berpegang pada janji Tuhan. Ingatlah akan firman yang kau pesankan kepada Musa. Nehemia berdoa bukan dengan perasaan, tetapi dengan janji firman Tuhan. Ia tahu Tuhan telah berfirman, jika kamu berbalik kepadaku, aku akan mengumpulkan kamu semua. Inilah kekuatan doa yang sejati, bukan sekadar air mata, tetapi keyakinan bahwa janji Allah lebih kuat dari reruntuhan apapun. Nehemia sadar sesadar-sadarnya dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah lebih kuat dari reruntuhan apapun. Karenanya bagian ketiga dari nats ini ialah Allah membangun dari reruntuhan. Karenanya ketika ada reruntuhan dalam tanda petik, ada masalah yang rumit, ada masalah yang pelik, ada persoalan yang teramat luar biasa, jangan tenggelam di sana, jangan putus asa di sana, yakini, percayai Allah mampu membangun kembali dari reruntuhan yang paling parah sekalipun. Laniamang, laninang, molodong nak kining na borat adorang so borhat tu garejaon mulai na tuari saya dipikir-pikiri hong. Ano dung mula siya tonga-tonga ni parsaurat taon pos maroham donganan ni debata jala perguguan ni debatado ko. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Kenapa? Karena yakini, percayai dari reruntuhan sekalipun Allah bisa membangun kembali. Allah tidak pernah menyerah terhadap reruntuhan. Tembok boleh runtuh, bangsa boleh tercerai-berai, tetapi rencana Allah tidak pernah gagal. Allah berdaulat atas sejarah, Ia menggerakkan orang-orang yang tidak kita duga. Lihat, dalam proses pembangunan kembali Yerusalem, Nehemia bukan seorang imam besar, bukan seorang raja yang besar, bukan orang yang amat luar biasa, tetapi
Nehemia adalah seorang juru minum raja, pelayan yang berhati setia. Juru minum pasti orang kepercayaan. Dia memang bukan berpangkat tinggi, tetapi pasti sangat dipercayai dan diyakini oleh raja. Karena dalam sejarah raja-raja, juru minum yang pertama sekali meminum apa yang harus diminum oleh raja. Oleh sebab itu ketika juru minum sudah meminum dan raja melihat, maka raja akan meminum. Ketika terjadi sesuatu di situ, maka juru minum yang pertama sekali kena. Dia memang tidak berpangkat tinggi, tetapi pelayan yang berhati setia. Tuhan memakai orang biasa untuk pekerjaan yang luar biasa. Dan ia masih melakukan hal yang sama sampai hari ini. Mungkin kita merasa kecil, tidak berpengaruh, tapi bila kita mau berdoa dan taat seperti Nehemia, Tuhan bisa memakai kita membangun kembali tembok-tembok kehidupan yang hampir roboh. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam konteks kita masing-masing, mungkin di sekitar kita sekarang banyak tembok yang mulai retak. Tembok kasih dalam keluarga yang mulai dingin. Tembok kesetiaan dalam pelayanan dan pekerjaan mulai rapuh. Tembok kejujuran dan kepedulian di tengah masyarakat mulai retak. Dan acap kali kita berkata, itu bukan urusan saya, terlalu berat, biarlah orang lain yang mengurus. Tetapi lihatlah Nehemia, ia tidak punya kekuasaan besar, tetapi ia punya hati yang terbeban dan tangan yang siap bekerja. Tuhan tidak memerlukan orang yang hebat, ia hanya memerlukan orang yang mau peduli dan berdoa dan memiliki cinta kasih terhadap sesama. Amanginang yang dikasihi Kristus, bagaimana kita melihat perjalanan kita, perjalanan kehidupan kita ini sebagai sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Sehingga dalam perjalanan kehidupan itu muncul ucapan syukur. Tubuh roha nama dok mauliate dung diberengi mana pardalanan ningguluna. Ucapan syukur tidak harus lahir dari pekerjaan-pekerjaan besar. Tetapi mari melihat perjalanan kehidupan kita masing-masing. Maka ketika kita menoleh ke belakang, melihat sejenak ke belakang, maka yakinlah akan muncul ucapan syukur. Bereng mak nanget-nanget. Mang tiki mangarat toho 50 tahun nasalpu. Aduh tahi wakko. Piga majas mui wakko 30-40 tahun nasalpu. Molorong saya dengan hebati. Alai pada umumnya pasti dengan dong. Holak koperbosi na saudari dai mara nuang. Alai sonari bereng mak. Lihat apa yang telah Tuhan anugerahkan padamu di perantauan ini. Inang 30-40 tahun yang lalu ketika engkau merantau, apa yang kau bawa? Berapa banyak kebayamu yang kau bawa? Sedia gudang sipatumi buatko. Jangan-jangan Holland Solop Spartacus sarupa kita. Tapi sekarang apa yang kita punya? Apa yang kita miliki? Tidak ada beberapa lembar seng yang kita bawa, tapi sekarang kita bisa tinggal di perantauan ini. Tidak ada batu bata yang kita bawa, tidak ada tanah yang kita bawa. Tapi perlahan namun pasti Tuhan memberkati kita masing-masing di perantauan ini. Lantas ketika Tuhan sudah memberkati kita, apa yang harus muncul dari dalam kehidupan kita? Unang atong saya berek kalak nasing daong. Molo saya Holland halak na asing doi bereko, tang marna puas, alai pardalanan ninggulumi, perjalanan kehidupanmu. Maka ketika engkau merenungkannya, melihatnya, di situ banyak tanda-tanda yang sangat luar biasa yang telah diberikan oleh Tuhan. Sekarang kan sudah banyak. Ini nanti pesta kotilon, pasti ibu-ibu tinggal bilang, nuansa apa kita? Kan paling tinggal itu. Kalau dulu enggak. Nah, melihat perjalanan kehidupan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga perjalanan kehidupan itu memunculkan
ucapan syukur dari Dia yang telah memberkati kita. Dalam perjalanan kehidupan itu kita temukan banyak hal-hal yang teramat luar biasa, sehingga kita mengenal kasih Allah. Nah, jodoh kita terlalu sering memikirkan atau memakai apa yang ada dalam pikiran kita ketika persoalan itu muncul. Lihat tadi Nehemia, ketika dia mendengarkan problem itu, masalah itu, penderitaan itu, dia tidak langsung dengan yakin mengatakan harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Tidak. Tang songok kita na Somali, ayang gohita kan hola gagal ikut songono kiat dunia bainomu, torningot do. Tapi Nehemia tidak. Yang pertama sekali bukan proposal yang dia utarakan, bukan kerangka berpikir yang dia utarakan, tetapi yang luar biasa yang dia perbuat ialah berdoa. Doa puasa. Doa itulah yang dia kerjakan, dan kemudian yang dia kerjakan itulah yang dia doakan. Sehingga ada sejenak waktu merenung dalam perjalanan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan dan air mata Nehemia mengarahkan kita pada karya Allah di dalam diri Yesus Kristus yang juga menangisi Yerusalem dan memikul salib bagi kita. Di dalam Dia semua janji Allah ya dan amin. Ia imam besar yang hidup dan menyala untuk kita. Karena itu jangan kecil hati, Tuhan mendengar seruan hambanya. Melalui salib dan kebangkitan Kristus, Ia membuka pintu, menguatkan tangan, menegakkan yang runtuh. Hari ini dan seterusnya, kita harus bertindak, berperilaku, dan bersikap sebagai murid Kristus. Berbela rasa seperti Dia yang menanggung dosa-dosa kita. Harus terlihat dalam kehidupan setiap orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ketika tema minggu kita pada hari ini, Tuhan mendengar seruan hambanya. Bagaimana kita meyakini ini dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Bagaimana anak-anak muda, naposo, remaja, naposo bulung, meyakini di tengah-tengah perjalanan kehidupanmu bahwa sesungguhnya bersama-sama dengan Tuhan masa depanmu sungguh-sungguh ada. Makanya Amsal mengatakan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu. Karena memang bersama-sama dengan Tuhan akan kau temukan masa depan. Jangan pernah berpikir bahwa beragama, bahwa beriman itu adalah ketinggalan zaman. No. Ingat, justru Allah yang tidak dapat digilas oleh waktu. Justru Allah lah yang dapat mengatasi segala sesuatunya. Justru waktu dan peristiwalah yang tunduk kepada Allah. Ingat dalam peristiwa Yosua dan Musa. Ketika matahari hampir tenggelam, ketika Allah berkehendak menstop, jangan malam dulu, waktu itu tunduk. Tidak menjadi malam. Sampai umat Allah dimenangkan. Karenanya jangan menganggap bahwa beriman, bahwa beragama itu adalah sebuah pekerjaan usang, tidak. Justru yakinilah dan lihat sejarah dunia. Bersama-sama dengan Allah orang meraih masa depan. Ada satu bangsa yang kecil yang semua kita mengenalnya umat pilihan. Dari segi jumlah ini tidak dapat dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi ada sesuatu yang sangat luar biasa dari mereka, yakni melakukan, mengimani, dan berbuat apa yang mereka percayai. Dan itu yang terus-menerus mereka lakukan.
ketika dalam kitab Ulangan pasal 6 dikatakan, dengarlah hai Israel, Allah itu Esa, dan haruslah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan haruslah engkau ajarkan itu berulang-ulang kepada anak-anakmu ketika engkau berjalan-jalan, ketika engkau tidur, ketika engkau berbicara, dan harus engkau tuliskan pada tiang pintu rumahmu. Dan itu terus mereka lakukan. Dan luar biasanya, bangsa yang kecil yang secara jumlah tidak dipandang oleh orang itu, justru dialah pemilik hak paten terbanyak di dunia ini. Semua yang kita pakai hampir berhubungan dengan mereka. Bayangkan di tengah-tengah kemajuan zaman, di tengah-tengah majunya zaman, modernisasi yang sangat luar biasa, mereka tetap mengimani, meyakini. Di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Lalu lantas di zaman kita yang sekarang ini, saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita tetap tidak keluar dari koridor iman kita, bahwa dialah Allah yang tidak dibatasi oleh zaman. Ambil satu langkah pada hari ini, taat pada firman-Nya, kemudian rajin mendengar firman-Nya, dan dalam Kristus, ketika itu kita lakukan, Dia akan tetap memampukan dan menguatkan kita dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kita. Memang selagi hidup pasti ada hal yang dipikirkan, pasti ada hal yang membuat kita terkadang bertanya-tanya, tetapi yakinlah Dia akan tetap berjalan bersama-sama dengan kita. Dakkea ditadikod debata naposonai, manang anak nai, manang borunai, sahalakna. Tetapi Dia akan tetap menopang, memampukan, dan menguatkan. Ini harus tetap menyala dalam kehidupanmu, dalam keyakinanmu. Sehingga hari demi hari yang kita lalui itu betul-betul kita rasakan penyertaan-Nya. Jangan pernah merasa sendiri, tetapi Dia hadir dan bersama-sama dengan engkau. Dan untuk memastikannya, jangan pernah lupakan Dia di dalam kehidupanmu. Karenanya naikkan doa kepada-Nya, minta kepada-Nya, dan baca firman-Nya. Itu yang akan menguatkan dan memampukan. Dan ketika engkau berdoa, membaca firman-Nya, dan itu jugalah yang kau lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupanmu. Haporseai tang yang mi, dungi ulahot tang yang mi. Unang do dung ditangnya koko hosad diri ragu tu tang yang mi. Dau maisak kita. Nitang yakon asa malum dongan, hape holak kaluar sejawi tang malu beraibah torningon. Molopos roham ditangnya koko malum, yakinkan dirimu, itu akan menjadi sembuh. Sama seperti epistel tadi, tidak ada keistimewaan Elia kata Yakobus kan. Dia adalah manusia biasa, tetapi dia berdoa dan dia meyakini doanya. Kemudian dia meminta hujan, kemudian Tuhan menurunkan hujan itu. Karena Allah yang mendengarkan doa dari Elia, itu juga Allah yang mendengarkan kita sampai pada hari ini. Dos do debata nama nangihon Elia, dohot nama nangihot tangyang ta sahatu sadarion. Persoalanna sian nasaroham do, sian hadiriom do martangyang ide soal. Karenanya setiap kita sekarang tergerak untuk menyampaikan permohonan. Allah yang mendengarkan doa Nehemia, itu jugalah yang mendengarkan doa dan permohonan kita pada hari ini. Karenanya jangan pernah
ragu dalam doamu untuk memohon pertolongan Allah. Di bab yang berikut diberitahu bagaimana Nehemia menjadi juru minum raja dan pada akhirnya raja itu membantu membangun kembali kota Yerusalem dan pada akhirnya bangsa itu bersorak-sorai kegirangan. Maka dalam kehidupanmu juga Amanginang, yakinlah bersama-sama dengan Tuhan tidak ada yang berakhir dalam air mata, tapi bersama-sama dengan Tuhan pada waktunya akan indah segala sesuatunya. Ingatlah, tidak ada persoalan yang terlalu kecil sehingga luput dari pandangan Tuhan, dan tidak ada persoalan yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak mampu mengangkatnya. Allah yang kita sembah, kita yakini mengatasi segala sesuatunya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sampai kepada kami pada hari yang Kau kuduskan ini. Tuhan telah memberikan perjalanan waktu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bekerja, berkarya, berbuat. Kiranya apa yang menjadi pekerjaan kami Tuhan berkenan memberkatinya, dan itu menjadi jalan-Mu mencukupkan segala yang perlu dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati keluarga-keluarga jemaat-Mu yang hadir di sini, ataupun yang belum bersama-sama dengan kami di sini. Ikat mereka di dalam cinta kasih yang daripada Engkau. Tuhan memberkati setiap keluarga dalam jerih juang dan gumul mereka, dan juga Tuhan memampukan setiap orang dalam tanggung jawab dan tugas masing-masing. Kami menyerahkan anak-anak yang masih kecil ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh di dalam kasih sayang-Mu. Kami menyerahkan setiap keluarga kepada Tuhan. Biarlah mereka hidup dan tinggal di dalam Tuhan. Kiranya Engkau menggerakkan hati kami untuk care, peduli kepada orang-orang di sekeliling kami. Pakai hidup kami memperhatikan orang-orang lemah, orang-orang terpinggirkan, dan kami dapat saling menopang antara satu dengan yang lain. Tuhan memberkati nama Balu sehingga mereka juga yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, menguatkan mereka dalam bergumul, mengabulkan doa dan permohonan mereka, dan menjawab segala doa-doa dan kerinduan mereka. Ya Bapa, gereja-Mu ini akan melaksanakan pesta Kotilon pada minggu yang akan datang. Kiranya hati seluruh jemaat-Mu terbuka untuk melihat dan mengenal anugerah yang telah Engkau sampaikan kepada kehidupan pribadi masing-masing dan kehidupan keluarga-keluarga. Biarlah dalam sukacita dan kegembiraan setiap jemaat-Mu mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan mereka, dan Tuhan tidak henti memberkati jemaat-Mu di sini. Biarlah Tuhan ketika kami kembali dari bait-Mu yang kudus ini, hari ini, kami memperoleh semangat yang baru, keyakinan yang baru, spirit yang baru, dan optimis kami melanjutkan aktivitas kami. Terpujilah Engkau. Tuhan kuatkan orang lemah, Tuhan sembuhkan orang sakit, dan Tuhan berikan pengharapan kepada orang-orang yang hampir putus asa. Anak-anak yang muda, taruna-taruna, remaja-remaja, Tuhan berkati dalam menggapai masa depannya. Ketika mereka harus berhadapan dengan tantangan dan godaan dunia ini, oleh penyertaan Tuhan, setiap anak-anak muda dapat memenangkan pergumulan itu. Bersama dengan Engkau, mereka meraih masa depannya yang gemilang, yang baik, yang sukses. Terpujilah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Yesus
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
kita akan melaksanakan pesta Gotilo atau pesta panen. Pesta Gotilo dalam pengajaran Alkitab Perjanjian Lama adalah pesta ucapan syukur umat Israel.
Selamat hari Minggu buat